فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah al-gharib, yaitu kata-kata asing. Yang pertama Hunain, wadin fi tariqi Makkah at-Taif, yaitu Hunain adalah lembah yang ada di jalur perjalanan dari Mekah ke Taif. Al-muttajihu ma'as-sailil kabir, yang dia itu arahnya adalah seperti arah banjir besar. Tentunya kita harus lihat situasi di sana, yaitu agaknya sepertinya turun dia jalurnya, arah banjir yang besar. Wa Hunain waqi'un bainas syara'i wa qaryati, apa ini? Zaimah. Wah, ini juga kita harus tahu betul bagaimana keadaan di sana sekarang. Ini adalah nama-nama tempat. Wa yusammal an wadiya Yad'an. Nah, sekarang dinamakan sebagai lembah Yad'an. Nah, ini yang kemarin diperbincangkan, yaitu apa, nama-nama yang dulu nama tempat di zaman Rasul sekarang boleh jadi sudah berubah. Jadi apa, provinsi ini barangkali atau jadi distrik itu nama-namanya dirubah. Sehingga apa, kadang orang pening harus apa, disesuaikan dengan peta yang baru. Wa qad waqa'at fihi ma'rakatun dhariyah bainan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa baina Hawazin. Telah terjadi di situ peperangan dhariyah, yaitu peperangan yang sangat berbahaya. Dharin, yaitu sangat ganas, antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dan suku Hawazin. Wa ma'ahum Saqif. Suku Hawazin disertai oleh kabilah Bani Saqif. Terjadinya adalah fi Syawal minas sanatis saminah, pada bulan Syawal tahun yang ke-8 minal hijrah. Kurang lebih berapa, yaitu hampir sebulan sebelumnya, yaitu pada waktu Ramadan terjadi apa, Fathu Makkah. Nah, kemudian hampir sebulan kemudian terjadi apa, perang ini. Karena apa, orang-orang Hawazin dan Saqif bersepakat untuk menyerang Makkah. Maka Rasulullah lebih dahulu apa, mendatangi mereka. Sampai di mana? Sampai di Hunain. Tapi ternyata mereka sudah siap waktu itu, siap dan menyerang Rasulullah dan para sahabat. Yang kedua, al-mu'allafatu qulubuhum, orang-orang yang dilunakkan hatinya. Hum quwwatun yuta'allafuna alal Islam. Tertulis di tempat anak kuwah. Tempat antum kaumun atau memang kuwah? Kuwah memang. Ya sudah, kalau memang kuwah, mereka adalah kekuatan yang dilunakkan untuk apa? Untuk setia kepada Islam. Jumlah mereka kurang lebih berapa? Sekitar 4.000 orang dari penduduk Mekah dan sekitarnya. Dengan apa mereka dilunakkan untuk setia pada Islam? Bi'ita'ihim minal ghanaim, diberi ghanimah, awis shadaqat, atau zakat-zakat itu. Liyatamakkanal islamu min qulubihim, agar Islam itu menjadi kokoh di dalam hati mereka. Au likaunihim zu'ama'a zawi, apa ini, zawi nufud, atau karena mereka adalah para zaim, yaitu para pemimpin yang ucapannya itu ditaati. Zawi nufud, ucapannya akan langsung dikerjakan. Wa atba, memiliki para pengikut yang yuslimu nabi islamihim, nanti pengikutnya akan masuk Islam ketika apa, pemimpinnya masuk Islam. Ketika rakyatnya masuk Islam, maka pemimpinnya akan ikut masuk ketika rakyatnya terbalik-balik. Ketika pemimpinnya masuk Islam, maka rakyatnya akan ikut masuk Islam. Maka orang semacam ini juga apa, perlu ditaklif walaupun dia orang kaya. Auliyadfa'u bijahihim wa quwwatihim anil Islam, atau agar mereka itu membela Islam dengan jahihim, yaitu dengan kebangsawanan mereka dan dengan kekuatan mereka. Baik, ini menunjukkan yaitu apa? Al-akhdhu bil asbab, mengambil sebab. Walaupun kita mengatakan cukup Allah sebagai penolong, tapi Allah mensyariatkan pada kita untuk apa? Mencari sebab-sebab zahir. Makanya walaupun Rasulullah jelas pasti ditolong oleh Allah, tapi beliau juga yang menjalin hubungan dengan Raja Fadak, menjalin ini, menjalin itu dengan para pemimpin-pemimpin kabilah dan seterusnya. Ini adalah apa? Sebagai bentuk syariat. Tayyib. Yang ketiga Allah, yaitu fuqara, orang-orang miskin. Aman, yaitu af'alu tafdil minal man, yaitu apa? Lebih berjasa, lebih banyak karunia. Maknahu aksaru minnatan alaina wa a'zam. Allah dan Rasulnya lebih banyak dan lebih besar karunianya dan jasanya kepada kami. Wa ma'adhunnu tafdil maksudan.
Dan saya tidak mengira bahwasanya pengutamaan ini diinginkan. Kenapa? Tidak mungkin orang Ansor mengatakan kami juga punya jasa pada Rasul, tapi jasa Rasul lebih besar. Enggak. Tapi maksudnya adalah yaitu Allah dan Rasulnya segala karunia dari mereka, yaitu dari Allah dan Rasulnya. Kami tidak punya jasa apa-apa, tapi Allah dan Rasulnya yang berjasa pada kami. Wa innama huwa sifatun musyabbahatun bismil fa'il. Tapi dia sebenarnya adalah sifat musyabbahah saja dengan pola isim fa'il. Intinya adalah yaitu kata beliau walaupun dohirnya adalah isim tafdil, Allah dan Rasulnya lebih banyak karunia, tapi yang dimaksudkan adalah semua karunia dan kebaikan dan jasa itu dari Allah dan Rasulnya, bukan dari kami. Yang kelima, syiar huwa saubul ladzi yalil jasad. Syiar itu adalah baju yang langsung menempel dengan badan kita, yang paling dekat dengan badan kita. Makanya syiar yaitu apa? Karena dia berjumpa langsung dengan apa? Dengan rambut-rambut badan kita itu. Wa huwa bi kasri syin al-mu'jamah, ya syiar. Yang keenam, disar wa huwa saubul ladzi fawqa syiar. Baju lapisan kedua. Wa huwa bi kasri dal al-muhmalah, disar. Yang ketujuh, asarah bi fathil hamzah wa sa asa. Wal asarah al-isti'sar bi syai'il mushtarak. Al-asarah adalah sesuatu yang harusnya menjadi milik bersama dikuasai oleh seseorang. Seseorang menguasai untuk dirinya sendiri sesuatu yang menjadi milik bersama. Makanya banyak penerjemah mengartikan kezaliman, dan itu nggak masalah. Sekitar pendekatan makna kezaliman. Yang kedelapan, wa maknahu annahu sayati man yasta'siru bidunya ankum ma'a haqqikum fiha. Maknanya adalah Rasulullah menyebutkan nanti akan datang orang yang akan mengambil dunia itu dari kalian, padahal kalian punya hak terhadap keduniaan tadi. Fasbiru, tapi sabarlah kalian, jangan melakukan pemberontakan. Tayyib. Asy-syi'ab ismun liman faraja bainal jabalain. Syi'ab itu adalah apa? Celah di antara dua gunung. Kadang berupa jalan, kadang berupa lembah kecil. Tayyib. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa